ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis malam Jumat 21 Jumadil Ula 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah program Ad-Daurah Asy-Syar'iyyah fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kajian Islam intensif tentang tata cara atau sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati talabah wa talibat, afanillah wa iyyakum, para santri dan santriwati yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah lanjutan dari Ad-Daurah Asy-Syar'iyyah, kajian Islam intensif sebelumnya yang membahas tentang tata cara wudu dan mandi. Dan kita sekarang membahas tentang tata cara salat. Insyaallah taala nanti akan ada santri Muhammad Rafi Wardana mempraktekkan salat sebagaimana yang kita akan pelajari insyaallah taala. Fa 'alal qari' alaihi بالتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tuntunan syahadat yang telah kita ucapkan adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk salat. Inilah yang dimaksud dengan mutaba'ah, yang merupakan satu dari dua syarat diterimanya amalan. Khusus mengenai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sallu kama ra'aitumuni usalli." Artinya, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Taib.
Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Salah satu tuntunan syahadat, tuntutan maksudnya adalah sesuatu yang diwajibkan oleh syahadat yang telah kita ucapkan. Maksudnya adalah asyhadu an la ilaha illallah, adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat para santri dan santriwati pesantren Tanah Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, perhatikan baik-baik. Apabila orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka konsekuensinya ada dua. Konsekuensinya ada dua. Saya minta papan tulis hadirkan di sini. Konsekuensinya ada dua. Yang pertama yaitu alla yu'bada illallah. Alla yu'bada illallah. Tidak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alla yu'bada illallah. Tidak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak diibadahi Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan. Ini adalah konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang diucapkan khalik. Konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang diucapkan, yaitu yang pertama alla yu'bada illallah, tidak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah alla yu'badallah illa bima syara'. Nah, lagi. Nah, yakfi. Uktubu hakadha muqtada asy-syahadatain. Muqtada asy-syahadatain. Yang pertama adalah alla yu'bada illallah. Tidak diibadahi kecuali Allah. Muqtada asy-syahadatain artinya adalah konsekuensi dua kalimat syahadat. Konsekuensi dua kalimat syahadat. Yang pertama, tidak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah alla yu'badallah illa bima syara'a, atau illa bima syara'. Tidak diibadahi Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Yang pertama ini disebut dengan al-ikhlas atau at-tauhid. Yang pertama ini disebut dengan al-ikhlas, tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua disebut dengan al-mutaba'ah. Yang kedua disebut dengan al-mutaba'ah, sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
itu adalah konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, salah satu tuntutan syahadat yang telah kita ucapkan adalah tidak beribadah kecuali kepada Allah kecuali dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salat. Salat tidak boleh kita kerjakan kecuali dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, inilah yang dimaksud dengan mutaba'ah. Dari kata-kata taba'a yutabi'u, mutaba'ah artinya mengikuti. Salat kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan satu dari dua syarat diterimanya amal ibadah. Salah satu dari dua syarat diterimanya amal ibadah adalah mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Dan khusus mengenai salat, terdapat perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Lihat di situ kita diperintahkan untuk salat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Oleh karena itu wajib bagi kita saat salat mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ahibati fillah, at-talabah wa talibat, afanillahu wa iyyakum, para santri-santriwati pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan yang saya cintai karena Allah. Sebelum kita mempelajari tata cara salat Nabi Muhammad SAW, saya akan menyebutkan kedudukan salat dalam Islam. Apa saja kedudukan makanatus salati fil Islam, kedudukan salat dalam Islam. Yang pertama adalah salat amalan yang paling pertama akan dihisab oleh Allah terhadap seorang hamba. Apabila salatnya baik, maka ia akan beruntung. Dan apabila salatnya buruk, maka ia akan rugi. Poin pertama, salat adalah penentu nasib. Salat adalah amalan yang paling pertama dihisab dan penentu nasib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Sesungguhnya yang pertama akan dihisab atasnya seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah perihal solatnya. Jika solatnya baik, maka ia akan beruntung dan sukses. Jika solatnya buruk, maka ia akan rugi dan malang.
Kedudukan salat yang kedua dalam Islam adalah salat amalan paling baik. Salat amalan paling baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lamu anna khaira amalikumus salah." Ketahuilah amalan-amalan kalian paling baik adalah salat. Maka hati-hati jangan sampai meremehkan perihal salat, karena dia adalah amalan paling baik. Yang ketiga, salat adalah amalan paling utama. Paling utama, paling afdal. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika beliau ditanya, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling utama? Maka beliau menjawab, as-salatu liwaqtiha, salat pada waktunya. Yang keempat, kedudukan salat dalam Islam adalah khairu maudhu', syariat yang diletakkan oleh Allah yang paling terbaik di atas muka bumi. Syariat paling terbaik yang diletakkan oleh Allah di atas muka bumi. Syariat paling terbaik yang diletakkan oleh Allah di atas muka bumi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khairu maudhu'." Salat adalah syariat yang diletakkan oleh Allah yang paling terbaik di atas muka bumi. Al-Hafidh Al-Munawi rahimahullah berkata terhadap hadis ini, ay afdalu ma wada'ahu Allah, ay syara'ahu minal ibadat. Ibadah yang paling afdal, paling baik yang Allah Subhanahu wa taala pernah letakkan di atas muka bumi adalah perihal salat. Kemudian kedudukan salat yang kelima adalah salat wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Salat wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana min akhir wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum, hatta ja'ala nabiyullah alaihi salatu wassalam yulajlijuha fi sadrih wa ma yafidhu biha lisanuh. Ummu Salamah Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman, zauji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, adalah termasuk wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan beliau, jagalah salat, jagalah salat. Dan saya sudah ingatkan para santri-santriwati, hati-hati saat liburan nanti, jangan sampai meremehkan perihal salat. Harus ada bukti bahwa kalian sudah dibiasakan untuk bangun salat subuh pada waktunya, mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, untuk salat zuhur, asar, maghrib, isya pada waktunya, mengerjakan salat qabliyah, ba'diyah. Harus ada bukti sehingga orang tua kalian bersyukur kalian menjadi santri santriwati pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Hati-hati, karena tahun yang lalu saya mendengar dari sebagian santri bahwa salat subuh jam 10 pagi. La haula wala quwata illa billah.
Siapakah dia? Hadza minasyaitan, minal ins. Ini dari syaitan, dari jenis manusia. Hati-hati, ya. Kemudian Ummu Salamah berkata, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesak dadanya mengucapkan itu, dan mulutnya penuh dengan ucapan tersebut. Yang selanjutnya, kedudukan salat di dalam agama Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat adalah rukun kedua yang paling penting setelah dua kalimat syahadat di dalam agama Islam. Salat adalah rukun kedua yang paling penting dilakukan setelah dua kalimat syahadat dalam agama Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah," ila akhir hadis. Islam dibangun di atas 5 perkara. Mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mendirikan salat. Kemudian, dan rukun artinya adalah al-janibul aqwa minasyai', bagian yang paling kuat pada sesuatu. Kita lihat masjid ini, rukunnya adalah pada tiang-tiang yang muncul itu. Itu bagian yang paling kuat di dalam sesuatu. Maka salat adalah bagian yang paling kuat dalam agama Islam. Selanjutnya, salat adalah tiang agama. Jika tidak ada salat, maka tidak ada agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, wa amuduhus salah, dan tiang Islam adalah salat. Ra'sul amri al-Islam wa amuduhus salah, dan tiang Islam adalah salat. Kemudian, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Terakhir, kedudukan salat wajib dikerjakan selama dia muslim, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Hanya orang kafir yang tidak wajib salat. Hanya orang gila yang tidak wajib salat. Hanya anak kecil yang tidak wajib salat. Hanya orang yang wanita yang haid dan nifas yang tidak wajib salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian seluruhnya salat. Maka baik dia laki-laki, perempuan, wajib salat selama dia muslim, balik, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Baik dia miskin, kaya, wajib salat selama dia muslim, balik, berakal, selain wanita haid dan nifas. Baik dia sehat, sakit, wajib salat. Misalkan nih, perhatikan sini, dia ada stroke, tidak bisa bergerak apa-apa, cuma bisa ngomong, tapi masih muslim, balik, berakal, masih ada akalnya. Selain wanita yang haid dan nifas, wajib salat. Salli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jam. Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak sanggup, salat dalam keadaan duduk. Kalau tidak sanggup, salat dalam keadaan berbaring. Fa in ajaza an dzalika kulli aw ma bi tarfih wa shalla bi niyyatihi. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau seandainya dia tidak sanggup sama sekali, maka dia mengedip-ngedipkan matanya dan sholat dengan qalbunya, dengan hatinya. Wajib tetap sholat selama muslim, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas.
Dan wajib adalah ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhiqqa bil azabi tariquhu amdan mutlaqa. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Dan siapa yang meninggalkan sholat padahal dia wajib sholat, dia muslim balik berakal, selain wanita yang haid dan nifas, maka la hadza fil Islam liman taraka as-salata muta'ammidan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada bagian apapun dalam Islam, tidak dinamakan muslim bagi siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, seorang tabi'i, bercerita, kanu la yarawna minal a'mali syai'an tarkuhu kuf ghaira salah. Para sahabat tidak pernah melihat ada amalan yang kalau ditinggalkan menyebabkan kekufuran selain sholat. Mau di puncak gunung wajib sholat, mau di ujung lautan, di tengah lautan wajib sholat, mau di atas pesawat jatuh ya, mau di udara wajib sholat. Apalagi mukim, apalagi sehat, wajib sholat. Inilah kedudukan sholat. Bahkan kalau boleh ditambahkan, kedudukan selanjutnya, sholat diperintahkan untuk anak kecil yang sudah berumur 7 tahun. Umur mumayyiz. Meskipun belum baligh diperintahkan untuk sholat. Meskipun belum baligh diperintahkan untuk sholat. Jika umur 10 tahun dan meskipun dia belum baligh dan tidak sholat, boleh orang tuanya memukulnya. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Kalau ada seorang anak muslim umur 10 tahun boleh, kemudian dia tidak sholat, boleh orang tuanya memukulnya. Karena dari umur 7 tahun sudah diperintahkan. 8, 9, 10. 3 tahun. Coba kalau hitung. Diperintahkan sehari sekali 5 kali. Kalau 1 bulan berarti 5 kali 30. 150. Kalau 1 tahun 150 kali 12. Berapa? 150 kali 12. 1000? Kam? 150 kali 12. Hitung. 1400. Berarti setahun orang tuanya memerintahkan anak sholat tersebut 1400 kali. 1400 kali 3 tahun. Dari umur 8, 9, 10. Berapa? 1400 kali 3. 6.000 atau 5.000? 800. Betul? Hitung. 1400 kali 3. Berapa? Koreksi, 1.800 tadi. 1.800 kali 3. 5.400, betul? 5.400 kali orang tua itu memerintahkan anaknya sholat, maka pantas untuk dipukul kalau sudah umur 10 tahun tidak apa? Tidak sholat. Ya, maka hati-hati, terutama at-talib wa talibah,
para santri-santriwati, jangan sampai tidak salat. Itu dosa besar, lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada korupsi, lebih besar daripada menipu, berbohong. Taib. Sekarang kita masuk kepada tata cara salat. Naam, iqra. Secara singkat, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Pertama, menyempurnakan wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kumta ila sholati fa asbighil wudu." Artinya, jika kamu hendak melakukan salat, sempurnakanlah wudu. Naam. Lanjut. Kedua, berdiri menghadap kiblat, yaitu Ka'bah dengan seluruh tubuh. Taib. Sekarang kita langsung praktekkan, tidak seperti wudu yang lalu, materi dulu baru kemudian prakteknya. Sekarang kita satu-satu poin kita langsung praktekkan. Tafadhal ya Rafi. Di atas. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau orang sholat tadi disebutkan, yaitu berdiri menghadap kiblat, yaitu Ka'bah dengan seluruh tubuhnya. Tidak boleh orang, misalkan di sini Ka'bah di arah, kalau kita di Indonesia arah barat, ya, menghadap ke sana. Tapi karena ini sekarang sedang praktek, tidak boleh dia sebagian begini. Harus seluruhnya menghadap kiblat. Kiblat kita adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, Baitullahil Haram, Al-Masjidul Haram. Nah, dan ini berdasarkan hadis ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kalau kita di Indonesia, maka cukup kepada arahnya saja. Tapi kalau kita di hadapan Ka'bah, maka wajib untuk menghadap zat Ka'bahnya. Apabila zat Ka'bah di sini, kemudian saya sholat menghadap sini, tidak sah sholatnya. Tetapi kalau seandainya kita di Indonesia, maka arah kiblat sebelah sana, maka kita wajib menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 144. Dan juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblah." Jika engkau ingin mendirikan salat, sempurnakan wudu, kemudian menghadaplah ke kiblat. Maka para santri, kalau sedang safar, maka yang paling utama diperhatikan perihal sholat. Kalau mau sholat, maka bertanya terlebih dahulu kepada penduduk setempat, di mana arah kiblat. Karena menghadap kiblat adalah rukun sholat. Nah. Ketiga, bagi orang yang menjadi imam atau sholat sendiri, disunahkan membuat sutroh, yaitu pembatas berupa tiang, dinding, atau benda lain setinggi hasta di arah kiblat agar tidak ada yang melintas ketika sholat. Taib. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian sholat, maka hendaknya dia menghadap sutrah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha." Sutrah bisa sesuatu apapun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang meletakkan tongkatnya di depan beliau sebagai sutrah beliau. Ini pelajaran bagi para santri seluruhnya dan santriwati kalau ingin sholat menghadap sutrah. Ustaz, Masjid Umar bin Khattab tidak ada tiangnya.
Bagaimana saya mencari sutra? Punggung orang atau dinding-dinding masjid dibolehkan untuk dijadikan sebagai sutra. Ya, dan hukumnya sebagian ulama berpendapat wajib dan sebagian ulama berpendapat sunnah. Jadi sebelum sholat lihat dulu, ya, lihat dahulu. Dicari sutra, yaitu pembatas untuk sholat kita. Nah, ada cerita menarik. Saya dulu ketika di Dammam, saya bekerja sebagai pendakwah dan penerjemah. Salah seorang yang kita dakwahi adalah orang Filipina. Orang Filipina beragama Nasrani. Lalu didakwahi oleh Ustadz Filipina masuk dalam agama Islam. Lalu dia pulang ke daerahnya. Dan dia sudah beristri. Istrinya orang Nasrani. Apabila seorang Muslim punya istri orang Nasrani, maka boleh, tidak usah dicerai. Lalu dia sholat. Suatu hari dia sholat menghadap dinding. Suatu hari dia sholat menghadap kursi. Hari yang lain dia sholat menghadap karung beras. Kata istrinya yang tidak paham tentang hukum sholat, kamu ini aneh, agamamu ini sekarang aneh. Dahulu kamu menyembah Tuhan Yesus, Tuhan Allah, Tuhan Bapa, dan seterusnya. Sekarang karung beras kamu sembah. Ya, sekarang kursi kamu sembah. Padahal dia gunakan itu untuk apa? Untuk namanya apa tadi? Sutra. Nah, lanjut. Keempat, meniatkan salat fardu atau sunnah dalam hati tanpa mengucapkannya. Seluruh ucapan gerakan salat Nabi diriwayatkan dengan secara sangat terperinci dan tidak disebutkan bahwa beliau melafazkan niat atau mengajarkan bacaan tertentu sebelum memulai salat. Adapun ucapan usolli yang dilakukan oleh sebagian umat Islam tidak ada dasarnya. Taib. Niat sebagaimana yang sudah saya sebutkan, perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, niyatut taharah min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin awis salati was saumi waz zakati wal haji mahalluhal qalb bittifaqil a'immah. Niat bersuci, baik itu wudu, tayamum, mandi, kemudian sholat, puasa, zakat, haji, tempatnya adalah di dalam kalbu dengan kesepakatan imam dalam agama Islam. Tidak ada ucapan dalam melafazkan niat. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakannya. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarinya kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in tidak pernah juga melafazkan niat. Nah. Kelima, melakukan takbiratul ihram dengan mengangkat tangan hingga sejajar dengan pundak atau telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar dan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Taib. Sekarang Rafi angkat tangannya, baik itu sejajar dengan telinga. Sejajar dulu dengan telinga. Seperti ini rata. Ya. Tidak dirapatkan, tidak juga direnggangkan, biasa saja. Sejajar dengan telinga. Sejajar dengan telinga. Berdasarkan hadis, karena Rasulullah SAW rafa'a yadaihi hatta yuhadhiya bihima udhunai. Adalah Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan telinganya. Dalam riwayat yang furu'a udhunai, furu' ya, udhunai, atau sejajar dengan pundaknya. Sejajar dengan pundaknya. Ya. Diratakan. Ya. Sejajar dengan pundaknya. Harus sejajar dengan pundaknya. Dua cara dalam mengangkat tangan. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Di sini ada tiga cara.
Perhatikan baik-baik. Yang pertama, nanti Rafi mencontohkan. Yang pertama adalah mengangkat tangan dan seraya mengucapkan Allahu Akbar bersamaan. Mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar bersamaan. Nah, coba saya ucapkan, Rafi angkat tangannya sejajar dengan telinga terlebih dahulu. Allahu Akbar. Lihat, sama. Angkat tangan dengan takbir. Yang kedua, mengangkat tangan baru takbir. Angkat tangannya Rafi. Allahu Akbar. Jangan begini, tetapi lurus seperti ini. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga caranya adalah bertakbir terlebih dahulu baru mengangkat tangan. Saya takbir, baru setelah itu Rafi angkat tangan. Allahu Akbar. Ya. Seperti itu. 3 cara. Ada berapa? Yang pertama apa? Bersamaan. Yang kedua yang didahulukan apa? Mengangkat tangan. Yang ketiga yang didahulukan apa? Takbir. Taib. Kemudian setelah itu mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitabnya Sunan. Dan disebutkan oleh 10 para sahabat. Kalau lagi sholat, maka menghadapkan pandangan ke tempat sujud. Nah. Keenam, meletakkan kedua tangan di atas dada dan menjadikan tangan kanan di atas 3 bagian tangan kiri, yaitu telapak tangan, pergelangan, dan lengan sa'id, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Taib. Sebelum itu, saya ingin menasihati beberapa santri. Saya lihat santri kalau sholat kadang ada yang sampai ada lagi yang menghadap ke atas. Ada yang lagi toleh sana, toleh kini. Perhatikan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama. Sungguh orang-orang hendaknya mereka berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit saat salat. Fi salatin aw la tukhtafanna absarahum, atau mata mereka akan buta, atau mata mereka akan buta. Taib. Yang selanjutnya meletakkan kedua tangan di atas dada. Taib. Kita mulai. Allahu Akbar. Ini agak lebar, ya. Nah, agak lebar seperti ini. Iya. Ulangi. Allahu Akbar. Meletakkan tangan di atas dada. Ini dada. Ya. Ya. Ini dada. Meletakkan tangan di atas dada dan menjadikan tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kanan di atas tangan kiri. Yaitu telapak tangan. Perhatikan. Turun dulu. Lihat. Iya. Ini telapak tangan. Kemudian pergelangan tangan, kemudian lengan tangan diletakkan seperti ini. Ya, perhatikan baik-baik semuanya. Lihat ke sini. Man hadza naim? Ayyuhal musyrif, intabihu naimin. Hadza naim, syuf. Sudah kecil di belakang. Ganti yang besar. Benzema minggir sedikit. Ta'ala, hadha man, hadha ismuhu. Aywa. Taqaddam. Ihmil ma'aka maktab. Aywa. Asri' bisurah. Benzema, ke samping sedikit. Jangan ke belakang, ke samping saja. Samping. La. Samping aja. Benzema tetap cuma ke samping. Biar tidak ngantuk. Aywa. Masmuka. Masmuka al-karim.
Dafa. Siapa namanya? Amil. Abil. Abdil. Afdil. Abdil. Afdil. Taib. La tanam. Taib. Perhatikan sekarang cara meletakkan tangan. Ini telapak tangan. Ini pergelangan tangan. Ini adalah lengan. Diletakkan di atasnya telapak tangan kanan. Kemudian meletakkan telapak tangan kanan ada dua cara. Diletakkan atau qabadha, atau menggenggam seperti ini. Iya, menggenggam. Dan tidak benar harus ada dua begini, apalagi diletakkan begini. Ya, harus biasa saja. Diletakkan atau menggenggam. Diletakkan atau menggenggam. Dua-duanya warid an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Wa'il bin Hujur. Nah, iqra. 7. Membaca doa istiftah, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min al-khataaya kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i was-salji wal barad. Artinya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, basuhlah kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun. Atau bacaan istiftah yang lain yang sahih riwayatnya. Taib. Wahid minkum yu'adzin. Man al-mu'adzin? مخلص أذن. طيب أدري أنا يلا. استمعوا للأذان لا أحد يتكلم. أجيبوا للأذان. أجيبوا للأذان. الله أكبر. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik. Nastamir. Tadi sampai kepada takbir kemudian meletakkan tangan. Coba kita praktekkan lagi, semuanya praktekkan. Semuanya praktekkan. Pertama, takbir bersamaan dengan mengangkat tangan. Baik Rafi atau seluruh santri dan santriwati praktekkan. Ya, yang pertama adalah bersamaan takbir dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan sampai mana? Sejajar dengan apa? Telinga atau sejajar dengan pundak. Taib. Wahid, isnani, salasa. Allahu Akbar. Tetap dulu. Perhatikan para musyrif. Qumu ya musyrifun. Qumu, intabihu. Abdullah Rizki. Aina yaduka? Aywa. Ya, yang wajar. Ya, tidak digerakkan, tetapi yang wajar. Naam. Kemudian yang kedua, caranya adalah apa yang kedua? Bergerak dulu baru takbir. Taib, bergerak. Wahid, isnani, salasa. Allahu Akbar. Taib. Yang ketiga, takbir dulu baru bergerak. Yang ketiga, takbir dulu baru bergerak. Allahu Akbar. Naam. Tidak begini. Ya, tapi wajar seperti ini atau seperti ini. Taib. Kemudian letakkan tangan ke dada. Perhatikan, letakkan tangan ke dada. Kamera hadapkan ke sini saja. Nah, letakkan tangan ke dada. Rafi, Allahu Akbar. Ayo semuanya praktekkan. Tangan ke dada. Di dada. Perhatikan tadi telapak tangan, kemudian pergelangan, kemudian lengan. Ada dua cara. Yang pertama apa? Meletakkan. Yang kedua apa? Menggenggam. Qabadha yadayhi. Yadahul yusra. Menggenggam. Ya. Taib. Setelah itu, tadi Al-Qari membaca doa istiftah. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau setelah bertakbir kemudian beliau diam sejenak, tidak langsung baca Al-Fatihah. Itulah waktu untuk membaca doa. Nama doanya apa? Istiftah, bukan iftitah. Yang benar apa? Istiftah. Qulu sawiyan. Du'aul istiftah. Du'aul istiftah. Du'aul istiftah banyak. Ya, sebagaimana yang sudah saya sebutkan atau doa-doa yang lainnya banyak. Nah, iqra. Kedelapan, membaca Al-Fatihah dan mendahuluinya dengan ta'awuz dan basmalah serta mengakhirinya dengan amin
Artinya, ya Allah, kabulkanlah. Taib, membaca Al-Fatihah dan mendahulunya dengan ta'awudz. Ta'awudz yang dimaksud, perhatikan. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Catat baik-baik. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. A'udzu billahi samii'il 'alim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi samii'il 'alim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau bisa saja juga menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim seperti biasa. Tetapi ini yang biasa dipakai di dalam salat dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu setelah itu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, serta mengakhiri Al-Fatihah dengan amin, yang artinya ya Allah kabulkanlah. Naam, iqra Syekh. Al-Fatihah termasuk rukun salat. Nabi SAW bersabda, La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Artinya, tidak sah salat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Naam. 9. Membaca surat yang dihafal. Sunnahnya agak panjang pada salat subuh, sedang untuk zuhur, asar dan isya, pendek dan kadang panjang atau sedang untuk maghrib. Bacaan asar lebih pendek dari bacaan zuhur. Taib. Membaca surat. Membaca surat apapun yang dibaca, asalkan surat dari Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah surat dari ayat Al-Quran. Nah. 10. Ruku sambil bertakbir dan mengangkat tangan sejajar dengan pundak atau telinga. Jadikan kepala sejajar dengan punggung dan letakkan tangan di atas lutut dengan jari-jari direnggangkan. Hendaknya tumakninah dan dalam ruku dan membaca Subhana Rabbiyal Azim, artinya Maha Suci Rabbku yang Maha Agung. Zikir ini diulang-ulang 3 kali atau lebih dan disunahkan untuk membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, artinya Maha Suci Engkau ya Allah Rabb kami, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Baik, sekarang bertakbir, ruku sambil bertakbir. Jadi sesudah membaca surat, misalkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, letakkan tangannya di dada. Taib. Kemudian setelah itu bertakbir sambil mengangkat tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Angkat, Allahu Akbar. Sekalian langsung ruku. Ya. Jadi antara berdiri dengan ruku itu diisi dengan takbir. Antara berdiri dengan ruku diisi dengan takbir. Coba ulangi, perhatikan. Letakkan tangan di atas dada, kemudian angkat Allahu Akbar. Ya. Ini masih kurang tepat. Ruku dengan takbirnya sama. Allahu Akbar. Ya. Pas bar sudah di sini. Jadi rukunnya terisi. Perpindahan rukunnya diisi dengan takbir. Diisi dengan apa? Dengan takbir. Kemudian perhatikan baik-baik, menghadap ke arah sana. Iya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, harus tahan ya. Di sini disebutkan bertakbir mengangkat sejajar kepala sejajar dengan punggung. Kepala sejajar dengan punggung. Tundukkan kepalanya, ya. Punggungnya diratakan, iya.
Ini tundukan, iya. Sejajar, sejajar enggak? Hah? Ya, sejajar sudah. Ya, kepala sejajar dengan punggung. Dalam beberapa riwayat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking ruku, sejajarnya rukuknya ini, maka bisa diletakkan air di sini. Ya. Kalau ada air ditumpahkan di sini akan tetap airnya. Saking sejajarnya punggung beliau. Saking sejajarnya punggung beliau. Kemudian hadap ke sana. Hadap ke sana. Ya. Rukuk lagi. Lihat, perhatikan baik-baik. Letakkan tangan di atas lutut dengan jari-jari direnggangkan. Sekarang praktekkan semuanya. Qumu ya Allah. Qumu ya Allah. Praktekkan seluruhnya. Ya. Mulai dari tangan kanan di atas tangan kiri. Praktekkan seluruhnya. Tidak mengapa. Kamera enggak apa-apa. Taib. Tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kanan di atas tangan kiri. Ayyuhal musyrifun nabbihu ala tulaba. Tangan kanan di atas tangan kiri. Taib. Baik digenggam atau diletakkan. Jangan sampai salah. Ini punggung dari telapak, kemudian lengan, kemudian diletakkan begini. Ini salah nih. Gini. Lagi. Aywa. Hah? Taib. Kemudian bertakbir pelan-pelan. Allah. Ayo angkat tangannya. Allah. Sejajar dengan telinga. 6. Kemudian ruku. Allah. Ruku. Wa akbar. Taib. Sejajar. Perhatikan. Yang tidak sejajar diperbaiki. Yang tidak sejajar diperbaiki. Ayo, harus kuat. Kalian olahraga kuat. Praktek sholat harus kuat. Jangan bangun. Jangan bangun. Praktek sholat harus kuat. Harus rata. Ini punggungnya tidak rata. Rizki harus rata. Kecuali kalau memang sudah penciptaan Allah seperti itu. Kalau masih bisa diratakan, ratakan. Taib, Rabib, turunkan kepalanya sedikit. Aywa, seperti itu. Sudah? Taib, silahkan duduk kembali. Jazakallahu khairan. Naam, iqra ya Syekh. Kemudian membaca subhana rabbiyal azim. Membaca subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali, boleh lebih, terutama imam, untuk menunggu makmum. Bahkan para ulama fikih mengatakan 5 kali imam boleh, agar makmumnya sama dengan imam. Atau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Karena Rasulullah SAW semenjak umur 60 tahun, ketika beliau mendapatkan surat An-Nasr, beliau membaca itu. Nah, iqra. 11. Mengangkat kepala dari rukuk dengan mengangkat tangan sejajar pundak atau telinga sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Kemudian ketika tegak berdiri, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, yang artinya, ya Rabb kami, segala puji bagimu, pujian yang berlimpah, baik dan penuh berkah di dalamnya. Taib, ruku, silahkan. Tangannya direnggangkan. Ya, tangannya di lutut dan direnggangkan. Bukan di bawah lutut, bukan di atas lutut. Tetapi tepat di lutut. Perhatikan ini. Ya, direnggangkan. Lalu setelah itu bangun.
Sami'allahu liman hamidah. Mengangkat tangannya sama tadi, sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Lalu letakkan tangan seperti ini. Ada yang mengatakan meletakkan tangan kembali seperti ini. Ini khilaf di antara ulama, dua-duanya silahkan dikerjakan. Tetapi yang kita kuatkan adalah kembali seperti semula. Yaitu tidak bersedekap, tetapi kembali seperti semula. Dengan mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Coba contohkan dari ruku' lagi. Sami'allahu liman hamidah. Ini tangannya masih kurang, jangan di sini, tetapi di sini. Ya. Tidak di sini, tapi di sini. Taib. Lanjut, 6. Ke-12 sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Letakkanlah kedua tangan terlebih dahulu, kemudian lutut Anda, atau boleh sebaliknya. Kemudian mengarahkan jari-jari tangan dan kaki ke kiblat serta merapatkan jari-jari tangan tersebut. Letakkan kedua tangan Anda sejajar dengan bahu atau telinga dan jauhkan lengan tangan dari badan Anda sehingga kelihatan putihnya ketiak. Jauhkan juga kedua paha dari perut dan betis dari paha. Angkat tangan Anda sehingga tidak menempel lantai dan pastikanlah bahwa Anda sujud di atas 7 anggota badan, yaitu dahi dengan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan jari dalam dari kedua telapak kaki. Ucapkanlah sebanyak 3 kali atau lebih, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Disunahkan pula membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Disunahkan memperbanyak doa dalam sujud sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Artinya, sedekat-dekat hamba dari Rabb-nya adalah dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa. Taib. Perhatikan sekarang sujud. Kita i'tidal, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Habis itu kita sujud. Di sana ada bacaan-bacaan lain. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'as samawat wa mil'al ardi wa mil'al ma syi'ta min syai'in ba'du. Taib. Kemudian sujud. Sujud, letakkan kedua tangan terlebih dahulu. Ya, menghadap ke sana agar terlihat. Ya. Kedua tangan terlebih dahulu. Agak mundur sedikit. Nah. Kemudian turunkan kedua tangan. Kemudian lalu lutut. Jadi tangan dulu baru lutut. Ini adalah salah satu pendapat yang dikuatkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Kalau orang sujud, mau sujud, maka janganlah dia menunduk, turun seperti turunnya onta. Turunnya onta ini terlebih dahulu. Ya, turunnya onta, lututnya terlebih dahulu. Maka tidak lutut terlebih dahulu, tapi kedua tangan. Di sana ada pendapat ulama yang lain yang mungkin turunnya lutut terlebih dahulu sebelum tangan. Dua-duanya sah dikerjakan, tetapi kita lebih menguatkan pendapat kedua tangan terlebih dahulu. Coba perhatikan. Nah, agak maju sedikit. Nah, ya. Sekarang turun. Allahu Akbar. Ya. Ya. Perhatikan, ulangi lagi sekali lagi pelan-pelan. Allahu Akbar. Tangan. Ya, berhenti di situ. Tangan terlebih dahulu sebelum lutut. Baru setelah itu lutut. Nah, turunkan lututnya, lalu boleh sebaliknya. Nah, lihat, makanya saya katakan boleh sebaliknya. Coba sekarang sebaliknya. Lutut terlebih dahulu baru tangan. Allahu Akbar. Nah, dua-duanya sah sholatnya.
Tetapi yang dikuatkan adalah apa? Tangan terlebih dahulu. Taib. Setelah itu kemudian mengarah-arahkan jari ke tangan dan kaki ke kiblat. Ya. Ya. Ke kiblat. Dan serta merapatkan jari-jari jemari tangan. Ya. Coba sujud semuanya. Sujud. Ya Allah. Semuanya sujud. Arah ke depan saja, enggak usah ke samping kanan, samping kiri. Ardan, ilaina tasjud. Huna, usjud ilal ghiddam. Taib, sujud. Diperhatikan oleh musyrif. Naam. Ya Allah, sujud. Jari jemari rapat. Jari jemari kanan rapat, tangan rapat. Kaki ke arah kiblat. Letakkan kedua tangan sejajar dengan bahu. Kedua tangan sejajar dengan bahu. Taib, sejajar dengan bahu atau telinga. Boleh dua-duanya. Sejajar dengan bahu atau telinga. Boleh dua-duanya. Jauhkan lengan dari badan sehingga kelihatan ketiak. Ayo, jauhkan lengan dari badan sehingga kelihatan ketiak. Rafi juga kerjakan, hadap ke sana. Ya, sujud. Oke. Taib. Ya, sujud. La ahad yarfa'. Usjud. Usjud, la ahad yarfa'. Usjud. Taib. Jauhkan kedua paha dari perut, betis dari paha. Jangan sampai ada yang nempel. Kedua paha dari perut. Ya. Naam. Kemudian perhatikan yang menempel dahi dan hidung. Kemudian setelah itu dua telapak tangan, dua lutut, dua jari jemari kaki. Kalau hidungnya mancung ke dalam, jangan dipaksa. Taib. Irfa'u. Irfa'u. Naam. Iqra Syekh. Ke-13, bangun dari sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian duduk iftirash dengan merebahkan telapak kaki kiri dan duduklah di atasnya. Sujud. Dirikan telapak kaki kanan dan letakkan kedua telapak tangan Anda di atas kedua paha atau lutut. Ucapkan secara berulang-ulang, Rabbighfirli, ya Rabbku ampunilah aku, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Taib. Perhatikan sini, kemudian bangun dari ruku. Lihat sebelumnya sujud ini. Ya, kakinya rata, dirapatkan. Kemudian pahanya tidak boleh nempel dengan betis. Kemudian paha tidak boleh nempel dengan perut. Taib, sujud. Kemudian Allahu Akbar. Ya. Baru duduk iftirash. Agak angkat sedikit sebelum duduk. Ya. Ini perhatikan. Ya. Merebahkan telapak kaki kiri dan duduklah di atasnya. Antum agak mundur dulu. Ya. Kaki kiri direbahkan, lalu didirikan telapak kaki kanan. Didirikan telapak kaki kanan. Dan letakkan kedua tangan, telapak tangan Anda di atas kedua paha atau lutut. Praktekan masing-masing. Ya Allah. Duduk iftirash. Musyrif perhatikan. Hadap sini. Kakinya yang kiri dan kanan harus tegak. Harus tegak. Ya. Iftirash itu tidak tegak.
Masih ada yang tidak tegak. Balik, biar mereka lihat. Lihat. Ini yang namanya tegak. Kalian masih muda, biasakan yang sesuai. Faiz, biasakan tegak. Ya. Terus tegakkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi Muhammad SAW tegak. Sudah? Baik, letakkan tangan di atas paha atau di atas lutut. Coba letakkan tangan di atas paha atau di atas lutut. Naam. Abid Nur bisa? Sakit. Baik. Ya, habis operasi jangan dulu. Baik. Semuanya sudah bisa? Fahim tum? Baik. Naam, Syekh. Naam. Ke-14, sujud yang kedua kali sambil mengucapkan Allahu Akbar, kemudian lakukanlah seperti pada sujud yang pertama. Naam. 15, kemudian bangun dan duduk istirahat. Baik. Ketika kita ingin ke rakaat kedua, maka ada duduk namanya jilsatul istirahah. Apa namanya? Jilsatul istirahah. Qulu sawiyan. Jilsatul istirahah. Jilsatul istirahah. Ya, coba sekarang duduk di antara dua sujud, sujud lagi, Allahu Akbar. Taib. Kemudian ingin bangun ke rakaat kedua, maka duduk istirahat, Allahu Akbar. Ini namanya duduk istirahat. Sebelum bangun ke rakaat kedua, sebelum bangun ke rakaat keempat, ada duduk apa? Istirahat. Nah. Ke-16, kemudian bangun bersandar pada kedua telapak tangan dan berdiri sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian lakukanlah sebagaimana dalam rakaat pertama. Hadap ke sana. Hadap ke arah santri. Taib. Bangun bersandar pada kedua telapak tangan. Coba bangun. Allahu Akbar. Nah. Bersandar pada kedua telapak tangan. Bersandarnya boleh seperti ini, boleh digenggam. Boleh seperti ini, boleh digenggam. Setelah duduk istirahat, maka bangun bersandar kepada kedua telapak tangan. Atau bersandar lutut kepada lutut. Coba ulangi, bersandar kepada lutut. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Bersandar kepada lutut. Coba sampai bangun. Dari mulai sujud. Sujud dulu. Ini sujud yang kedua. Anggap sujud yang kedua. Kemudian setelah itu duduk istirahat. Allahu Akbar. Kemudian duduk istirahat ya. Kemudian bangun. Untuk rakaat kedua atau rakaat keempat. Nah. Bersandar kepada kedua telapak tangan atau bersandar kepada lutut. Yang dilakukan oleh Rafi tadi bersandar kepada lutut. Kalau bersandar kepada kedua telapak tangan, maka angkat lututnya. Ya, bersandar kepada kedua telapak tangan, angkat lututnya. Kalau bersandar kepada lutut, maka angkat lutut. Bersandar kepada lutut. Coba ulangi. Bersandar kepada kedua telapak tangan. Dari sujud. Allahu Akbar. Kemudian bangun. Ya, angkat. Nah, ini namanya masih bersandar kepada lutut. Bersandar kepada kedua telapak tangan, angkat lututnya. Iya. Bangun. Nah, seperti itu. Fahim tuh?
Coba praktekkan. Bersandar kepada kedua telapak tangan. Sujud dulu. Usjudu lillah. Ya. Allahu Akbar. Ya, langsung angkat. Nah, seperti itu. Sekarang bersandar kepada lutut. Perhatikan, bersandar kepada lutut. Sujud dulu. Sujud dulu. Sujud dulu. Bersandar kepada lutut. Allahu Akbar. Duduk istirahat. Bersandar kepada lutut. Iya. Dua-duanya sah dikerjakan. Dua-duanya sah dikerjakan. Nah, iqra. Ke-16, apabila salatnya 2 rakaat seperti salat subuh, Jumat, dan salat Id atau salat-salat sunnah lainnya, maka hendaklah Anda duduk dengan cara iftirash setelah bangun dari sujud yang kedua pada rakaat terakhir. Perhatikan, kalau solatnya 2 rakaat, subuh, Jumat, solat sunnah, maka duduk tasyahudnya iftirash. Ya, tidak dimasukkan. Tapi kalau seandainya solatnya ada 2 tasyahud, seperti zuhur, asar, isya, maghrib, maka tasyahud yang terakhir duduknya adalah apa? Tawarruk. Coba praktekkan sekarang duduk tawarruk. Hadap ke sana. Iya. Duduk tawarruk. Ini kalau solatnya solat maghrib, isya, asar, zuhur. Salat yang 4 rakaat. Nah, dimasukkan telapak kaki kanan, kaki kiri ke bawah telapak kaki kanan. Ya, seperti itu. Seperti itu. Nah, lanjut Syekh. Yaitu seperti bentuk duduk antara 2 sujud. Nah, Rebahkan telapak kaki kiri dan duduklah di atasnya. Dirikan telapak kaki kanan dan letakkan kedua telapak tangan Anda di atas kedua paha dan lutut. Letakkan tangan kanan di atas paha kanan dengan menutup semua jari kecuali telunjuk sebagai isyarat atas tauhid. Menggerak-gerakannya ketika menyebut nama Allah dan berdoa. Lalu bacalah bacaan tasyahud, yaitu التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. baik. Letakkan tangan kanan di atas paha kiri. Semuanya letakkan tangan kanan di atas paha kiri. Duduk iftirash. Duduk iftirash. Letakkan tangan kanan di atas paha kiri, paha kanan, dengan menutup semua jari kecuali telunjuk. Begini. Semuanya duduk iftirash, bukan tawarruk, iftirash. Kemudian jarinya seperti ini, atau boleh seperti ini. Jarinya seperti ini, atau boleh seperti ini. Kemudian ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan setiap mengucapkan kalimat Allah maka boleh digerak-gerakkan. Boleh digerak-gerakkan. Tidak juga tidak mengapa. Tidak juga tidak mengapa. Nah, lanjut Syekh. Kemudian membaca salawat, lalu membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Kemudian membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian membaca Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kemudian mengucapkan salam ke kanan sampai kelihatan putih pipi. Salam, assalamualaikum warahmatullah. Seperti ini. Sampai kelihatan dari belakang pipinya. Ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Ya. Lanjut. Yang ke-18, ya Syekh. Iftahu nomor 18.
18. Apabila salatnya 3 rakaat seperti maghrib atau 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya, pada tasyahud pertama kita boleh membaca bacaan tasyahud saja. Kemudian berdiri. Akan tetapi membaca salawat pada tasyahud pertama sangat dianjurkan juga. Nah, kalau seandainya salat maghrib, salat isya, salat zuhur, salat asar, maka pas tasyahud pertama boleh sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah saja. Tetapi kalau ingin menambahkan dengan salawat boleh. Nah, 19. Kemudian berdirilah untuk mengerjakan rakaat yang ketiga sambil mengangkat kedua tangan dan bertakbir. nah, Ke-20. Kemudian membaca surat Al-Fatihah saja pada rakaat ketiga dan keempat. Boleh juga sesekali membaca surat pada rakaat ketiga dan keempat salat zuhur. taib. Nah, 21. Lanjutkanlah salat Anda sebagaimana yang sudah dijelaskan. Kemudian bacalah tasyahud di akhir rakaat yang ketiga dari salat maghrib dan yang keempat dari salat zuhur, asar, dan isya sebagaimana yang sudah dijelaskan pada salat yang jumlah rakaatnya 2. Yang beda adalah bentuk duduknya. Pada rakaat terakhir, hendaklah Anda duduk dengan cara tawarruk, yaitu dengan memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan, tegakkan telapak kaki kanan dan duduklah dengan pantat kiri. coba sekarang duduk tawarruk seluruhnya. Terakhir sebelum kita selesaikan kajian ini. Duduk tawarruk dengan baik dan benar. Ditegakkan kaki kanan. Adrian, tegak kaki kanannya. Ya. Fadil Amin, tegak kaki kanannya. Yang pahanya besar-besar, berusaha. Tegak, tegak. Ya. Tegak kaki kanan, menghadap ke sana. Contohkan. Ini contohnya. Perhatikan, perhatikan. Ya, ini tegak. Iya. Tegakkan, ditegakkan. Kemudian mengucapkan salam seperti biasa. Ini dilakukan kalau sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Pada tasyahud yang keberapa? Tasyahud awal atau akhir? Akhir. Taib. Hadza ma nurid an nadrusahu fi hadzal maqam wa jazakumullahu khairan kepada Akhi Rafi yang telah mempraktikkan. Taib. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Semoga setelah ini para santri santriwati pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan salat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.